Itu. Nek saiki apa lho anu Mas Miswono? Nggih, Anu suaranya nih. ada. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Ya. Anu PPG sekarang apa lho? Alhamdulillah. Dulu Oh saya iya, Pak. anu nek gawe tugas nek koyo jenengan lunga wes telat. Saiki 3 hari harus selesai kok. Alhamdulillah, Pak. Lebih baik ya, Pak. Iya, lebih baik. Istilahnya lebih baik tugasnya itu harus masuk. Saudara kan dulu selama 1 bulan apa ya Mas ya? Di seminggu nopo nggih. Tugasnya. Oh, tugasnya oh ya 1 bulan, Pak. Nggih, 1 bulan. Betul. Saya ini 3 hari urus selesai, 3 hari harus selesai, 3 hari harus selesai. Malah lebih cepat ya, Pak? Iya, lebih cepat kan. Tapi abahnya yang bingung kok. Anu Mas Didi, ada yang ahli IT loh. Yang di sini, Pak? Ora sing melu aku. Oh, ahli IT. Tapi gue menang wae ngerti oh ini ahli IT jarene adikku. Jarene adikku ahli IT. Nggih. Pak Pahar mau dimulai jam berapa, Pak Pahar? Ya kalau nanti sudah lengkap bisa kita mulai, tapi mungkin kita tunggu beberapa saat, mungkin teman-teman belum submit. Kemarin rencana 30 peserta ya kayaknya yang terdaftar di WA itu. Ini sudah 21 akun. 20 berapa? 21. Berarti kurang 9. Nggih. Itu tunggalan Mas Wono. Ya Mas. Nggih. Halo Mas Wiano. Ini sudah saya nggih. Ini sudah saya WA teman-teman suruh gabung, Pak. Ya. Ada yang anu ora sing melu PPG bareng jenengan, Mas? Wonten Pak Bu Heni, Pak Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah. Selamat Pak Dadan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi Bapak Ibu, luar biasa. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Kangen nih, udah lama sekali kita nggak ketemu Bapak Ibu. Sekarang sudah berubah wajahnya ya, setelah menjadi guru-guru profesional ini ya. Alhamdulillah. Pak Eko masih ini loh Pak. Ya. Mas Miswono ini. Nek disi mlebu telat tak goleki iki lho ngaran lunga iki lho. Sekarang malah yang bantu saya untuk mengkoordinasi teman-teman Mas Wiswono ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Rano angger mlebu kan tak takoni Mas Miswono ndi gitu. Nanti Pak gitu dikatakannya telat. Ngopo Mas telat iki lho Mas Miswono. Gimana ibu-ibu yang lain, Bu Sekar sehat, Bu Sekar, Bu Siti, Topi, Pak, Bu Debi, Bu Antin, Bu Heni, gimana dong? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya baik. Teman-teman yang lain juga alhamdulillah. Aku selalu apa? Kalau Pak Eko agak pangling ini salah sekarang udah lulus. Bukan nama anaknya agak awalnya sedikit ya. Ya kita bisa diganti. Ya minggu emailnya. Berarti namanya apa? Tidak bisa. Iya. Untuk nomor KTP. Namanya yang anu ya Pak yang ikut PPG ya apa enggak? Iya. Ya ini teman-teman yang ikut PPG waktu itu. Dan kemudian kalau teman-teman agak pangling dengan Pak Eko, sekarang pakai KPA. Pak Eko kebetulan baru lulus dari Gontor, jadi sekarang udah pakai KPA terus. Baru lulus. Saya tuh ngopeni anu emang ngopeni anak. Baik Pak Subhar sudah bergabung Pak Subhar.
Siapa Pak Apa? Dadan? Nah, Oke, Pak Suhardi sudah bergabung. Pak Didik, monggo silakan dimulai. Mas Restu sudah gabung belum ya, Pak Didik? Tadi saya udah koordinasi sama Mas Ya. untuk bisa login juga. Aku nih. Mungkin sebelum dimulai dibuka dulu Pak Dadan. Nanti mungkin Silakan, Pak Bahar. Silakan saya ini ya, nanti yang menjadi koordinator ada Pak Supahar dan Pak Eko. Silakan nanti Pak Didik dikoordinasi saja sebagai moderatornya Pak Didik. Nanti Pak Fahar menyampaikan sambutan dan pendapat sebentar. Selanjutnya silakan dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh Pak Didik dan Pak Restu ya, Mas Restu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Didik silakan. Ya, oke. Monggo. Dimulai. Nama tempelnya apa? Dan untuk sendiri. Mungkin yang lain untuk bisa di mute dulu supaya suara bisa jernih. Ya. Mikrofonnya. Ya, mikrofonnya bisa di mute dulu supaya suaranya nanti bisa jernih. Ya, tidak terpatah-patah. Nanti yang bergiliran ngendiko bisa mengaktifkan lagi. Mungkin ada pertanyaan itu baru diaktifkan. Kalau tidak di mute lagi, kan gitu ya. Karena ini jaringan biasanya kalau pakai online itu terkendala dengan audio. Kalau semuanya nanti on, nah biasanya kemerosak gitu ya. Oke. Mungkin Pak Didik bisa membuka awal, kemudian nanti bisa kita mulai saja mulai saat ini ya, supaya kita bisa membagi waktu dengan baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bahar. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali di media online atau di Google Meet. Agenda hari ini adalah kita adakan workshop terkait dengan penggunaan aplikasi Virtual Lab IPA ya. Ini penelitian dari Bapak Supahar dan juga Bapak Eko dan juga Bapak Dadan gitu. Dan di sini saya sebagai moderator mungkin juga memandu beberapa terkait dengan aplikasi. Memang aplikasi itu baru selesai ya. Nah ini mungkin sambil jalan juga akan kita berbagi lagi nanti. Insya Allah sudah bisa dipakai untuk pekan ini ya, pekan depan nanti ketika di sekolah sudah siap bisa diterapkan gitu. Mungkin ada beberapa masih ada yang kurang, tapi nanti insya Allah akan segera dipenuhi itu. Nah, agenda hari ini sebelum saya memberikan istilahnya tutorial sekilas, itu mungkin ada beberapa sambutan ya. Yang pertama sambutan dari Pak Fahar selaku ketua, kemudian sambutan Pak Eko, kemudian dari saya, nanti langsung saja bagaimana kita mengoperasikan aplikasinya gitu. Oke, untuk menyingkat waktu, monggo Pak Fahar untuk memberikan sambutan pengarahan terkait dengan bagaimana kita kedepannya aplikasinya itu diapakan itu. Monggo Pak Fahar. Oke, terima kasih Pak Didik waktu yang diberikan kepada kami. Oh maaf Pak Didik, ini kegiatan sudah terekam ya? Di dalam sistem. Sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengampu mata pelajaran IPA di seluruh Indonesia, ya, yang sangat saya banggakan ya, karena maju tidaknya pendidikan IPA itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Jadi sebagai ujung tombak pengembang pendidikan IPA yang akan menularkan pada generasi yang akan datang. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan diri di hari Minggu ya, mungkin sebenarnya untuk kegiatan dengan keluarga, tetapi karena semangat Bapak Ibu dalam rangka mengembangkan pembelajaran IPA yang baik, sehingga bisa bergabung di forum ini. Ya, terima kasih. Tujuan dari penyelenggaraan workshop penggunaan aplikasi Virtual Lab IPA ini adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan, kemudian nanti mengimplementasikan
hasil-hasil penelitian yang tim kami kembangkan. Ini tim kami, ini ada Bapak Eko Widodo sebagai tim peneliti ya. Ini peneliti handal ini Pak Eko ini, jadi nggak usah diragukan lagi pengalamannya ya gitu. Kemudian di bidang pembinaan di IPA juga sudah nggak asing lagi nih, Pak Eko Widodo. Kemudian penelitian ini sebagai konsultan ahli itu Bapak Profesor Doktor ini hampir ya, Profesor Doktor Bapak Dadan Rosana MSI. Ya, tinggal menunggu hari saja. Ini sebentar lagi akan jadi seorang profesor yang sudah sangat sangat familiar ya. Kemudian maka dari ini dia sebagai konsultan ahli kami di dalam penelitian ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Didik Setio dan Mas beserta Ibu saya lupa nama Ibu ya. Ini sebagai tim tim konsultan dalam materi pengisian materi IPA ini, juga Mas Restu sebagai ahli IT-nya. Harapannya pengembangan instrumen virtual ini setidaknya bisa melengkapi pembelajaran di masa pandemi COVID ini ya, yang Bapak Ibu sebenarnya kan menginginkan pembelajaran itu bisa secara luring ya. Tetapi saat ini tidak mungkin sehingga harus secara daring. Sementara Bapak Ibu juga harus melengkapi pembelajaran itu dengan praktek. Ya, otomatis kalau praktek karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, tentu saja akan kesulitan. Maka tim ini mencoba mengembangkan ide atau gagasan untuk meneliti tentang pengembangan aplikasi virtual lab IPA. Harapannya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran ini sebenarnya bukan pengganti lab yang ada sesungguhnya, tetapi melengkapi yang barangkali saat ini tidak bisa kita lakukan secara luring ya, secara tatap muka kepada siswa. Nah, dengan pengembangan ini kami berharap hasil-hasil pengembangan ini nanti Bapak Ibu bisa implementasikan ke sekolah. Nah, hasil implementasi akan kami pantau mungkin secara kontinu dalam awal-awal pembelajaran saat ini. Nanti kami akan memantau bersama tim ya, mungkin nanti konsultan kami Bapak Profesor Dr. Dadan Rosana juga akan memantau perkembangan hasil penerapan ini sebagai masukan bagi kami dalam memperbaiki aplikasi yang kami kembangkan ya, gitu. Nanti dalam pelaksanaan ini kami meminta dengan sangat kepada Bapak Didik Setiowarno bisa memandu Bapak Ibu dalam bagaimana mengaplikasikan software yang sudah dibuat ini supaya nanti bisa diterapkan di sekolah dengan lancar. Nah, tentu saja kegiatan ini sudah dilengkapi dengan video tutorialnya sekaligus. Jadi nanti kalau ada kesulitan Bapak Ibu bisa memutar lagi videonya ya gitu. Kemudian kegiatan ini juga direkam ya. Nanti hasil rekamannya mudah-mudahan bisa di-share di grup WA sehingga Bapak Ibu kalau ada kesulitan dan sebagainya masih bisa dipakai untuk panduan kembali ya. Kalau misalnya nggak bisa bertanya secara langsung ya paling tidak muter videonya lagi. Tetapi kami terbuka ya melalui WA yang sudah kita bangun, kita bisa gunakan untuk komunikasi supaya implementasi dari aplikasi yang sudah dikembangkan ini tidak mubazir, bisa diterapkan dengan baik dan siswa nantinya bisa harapannya bisa meningkat kemampuan literasinya, baik misalnya literasi digitalnya, literasi sainsnya, literasi yang lain bisa meningkat meskipun pembelajaran ini tidak secara secara luring ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pelatihan dan workshop ini berjalan lancar. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Bapak Didik Setiawarno untuk dilanjutkan. Mungkin Bapak Eko Widodo nanti bisa menambahkan terkait dengan pertemuan kali ini. Monggo Bapak Didik untuk bisa. Oke, terima kasih Pak Pahar telah memberikan pengantar atau sambutan terkait dengan agenda kita siang hari ini. Selanjutnya kita akan kepada Bapak Eko ya untuk memberikan masukan juga, mungkin juga sambutan terkait dengan penelitian kita. Gitu. Jadi kita fokuskan yaitu kita mengembangkan aplikasi virtual lab ya. Jadi percobaannya itu menggunakan lab. Jadi ada istilah mengisi, menggerakkan, nanti siswa itu akan mendapatkan gambaran, mendapatkan data, sama dengan kesimpulan gitu. Nah, monggo Pak Eko untuk bisa memberikan pengantar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat sore, dan terima kasih kepada Pak Didik yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit saja. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat ini kepada Bapak Profesor Dr. Dadan Rosana. Ini kebetulan sekarang menjabat Wakil Dekan 2. Mudah-mudahan ini tidak tahu besok mau ikut pemilihan rektor apa enggak ini. Yang kedua, yang kedua Bapak Dr. Restu yang sebagai konsultan, sebagai ahlinya IT, Pak Didik juga sama Ibu siapa itu saya tidak tahu itu kan, lali itu kan. Terus Pak Pahar selaku ketua dan Bapak Ibu, saya melihat tadi ada Mas Wiswono apa siapa itu, ternyata ini semuanya dari BPG. Nah, penelitian ini awal mulanya itu karena ada COVID gitu kan ya. Maka yang biasanya disampaikan secara luring, nah ini tidak bisa disampaikan secara luring, yaitu secara daring. Nah, ini mungkin dalam era seperti ini, mungkin Allah itu memberikan jalan kepada kita untuk mengisi abad 21, yang abad 21 itu merupakan abad IT. Jadi mungkin ada manfaatnya sehingga kalau tidak ada virus corona mungkin IT-nya tidak digarap atau mungkin IT-nya tidak begitu berkembang. Jadi sekarang PPG juga daring, apa-apa daring, seminar daring, ini daring. Jadi kira-kira itu. Jadi ini merupakan virtual lab itu ya tadi sudah disebutkan oleh Pak Pahar hanya untuk melengkapi bagaimana kegiatan secara luring. Kalau kemarin rencananya Pak Mas Menteri itu Oktober sudah bisa luring, tapi melihat perkembangan apalagi di Sleman mungkin sekarang sudah 1000 lebih orang yang positif corona, maka kemungkinan sampai dengan akhir tahun ini, yaitu dengan itu baru nanti akan berjalan di awal tahun. Jadi kira-kira itu. Dan mudah-mudahan pelatihan dan workshop seperti ini, seperti Mas Wiswono, jangan lari ya Mas, jangan pergi dulu Mas, jangan pergi ya. Mas Wiswono, halo Mas Wiswono. Jadi ikutilah pelatihan ini sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang didapatkan dari Mas Didik dan Ibu siapa Mas Didik? Atik, Pak. Ya, Ibu Atik gitu dan Pak Restu, sehingga bisa ditularkan kepada anak didik. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan karena ya
dengan COVID seperti ini biasanya keterbatasan pada sinyal yang dipakai oleh Bapak Ibu, suaranya bising ke sana kemari, sehingga nanti ya bergantian kalau ada yang ingin bertanya. Jadi mungkin itu aja, tidak panjang lebar, karena nanti malah justru waktunya habis untuk sambutan-sambutan gitu. Mas Didi, kita akhiri. Selamat mengikuti workshop ini, dan nanti hasil-hasilnya juga dipantau. Kegiatan ini kalau tidak keliru sampai dengan akhir ini apa ya Pak Har ya? Sampai tahun ini, akhir ini ya, tahun ini ya. Penelitian ini direncanakan masih 1 tahun lagi, jadi. Nah, iya, tapi ini kan 1 tahun ini ya. Ya, tapi bulan Oktober ini harus sudah kita laporan mengenai hasil. Jadi kira-kira itu tahun depan. Jadi seperti itu harapan kami, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan, kemarin sudah mendapatkan guru profesional, jadi dengan adanya lab virtual ini menjadi guru profesional plus. Jadi kira-kira itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suri gitu. Itu, jadi saya kembalikan ke Pak Didi. Monggo. Terima kasih Pak Eko telah memberikan pengantar juga atau sambutan terkait dengan agenda kita di siang hari ini. Selanjutnya mungkin dari Bapak Dadan ada hal-hal yang perlu disampaikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya singkat saja Bapak Ibu, karena Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini saya membantu saja dari teman-teman yang sedang melaksanakan penelitian, yaitu Pak Eko dan Pak Supahar. Dan kebetulan bidang ini merupakan bidang yang saya memang fokus mengembangkan hal-hal yang semacam ini, sehingga Pak Pahar dan Pak Eko kemudian kami bantu agar kemudian pengembangannya bisa lebih optimal. Jadi Bapak Ibu, tahapan ini sebetulnya adalah tahapan uji coba implementasi di lapangan. Jadi nanti diharapkan Bapak dan Ibu menguji cobakan kepada peserta didik, lalu teknisnya mungkin nanti silahkan Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing, dan nanti mungkin ada sedikit evaluasi yang akan dilakukan, nanti Pak Didik dan teman-teman akan menyiapkan evaluasinya, lalu kemudian nanti diminta Bapak dan Ibu menyampaikan, nanti akan kami berikan format laporan dan kemudian format untuk kira-kira perkembangannya seperti apa, dan kami mohon juga kalau memang ada hal yang bisa didokumentasikan, bisa difoto kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, baik itu foto capture di laptop seperti ini, mungkin di capture, atau mungkin juga foto yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik. Kalau nanti peserta didik ada sebagian yang bisa difoto, diambil fotonya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan dokumentasi terkait dengan kegiatan implementasi di lapangan. Dan insya Allah Pak Fahar dan Pak Eko akan mempersiapkan sedikit uang lelah daripada Bapak Ibu mengadakan kegiatan ini. Jadi selain Bapak Ibu nanti mendapatkan ilmu, insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan. Nanti kalau jamnya menyesuaikan, kami akan memberikan kegiatan ini, ada kegiatan yang dilaksanakan pemberian materi, nanti ada kegiatan mandiri. Jadi jam yang ada di sertifikat bisa jadi adalah jam full, sebagaimana seharusnya sertifikat itu bisa dihargai sebagai upaya kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Jadi ada minimal jamnya nanti ya. Nah minimal jamnya itu adalah jam ketika Bapak Ibu melaksanakan berbagai macam kegiatan secara mandiri dengan melibatkan peserta didik, itu dihitung oleh kami termasuk jam kegiatan ini ya. Sehingga nanti total dari jam kegiatan ini bisa mencukupi untuk Bapak Ibu memanfaatkan sertifikat nanti untuk kegiatan kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah insya Allah juga nanti Pak Pahar, Pak Eko akan mempersiapkan sedikit uang lelah dan pengganti pulsa lah. Bapak Ibu kan menggunakan kegiatan ini, lalu kemudian ada pulsa yang harus dikeluarkan. Nanti mungkin kegiatan ini dilaksanakan 2 kali, yaitu kegiatan saat ini, lalu kemudian nanti di akhir mungkin sekitar berapa minggu ya, kita sepakat saja nanti dengan Pak Didik dan Pak Pahar, kira-kira misalkan 2 minggu atau 3 minggu melaksanakan kegiatan peserta didik, lalu kemudian kita laksanakan lagi web meeting semacam ini untuk evaluasinya gitu. Saya kira begitu gitu ya.
Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian. Nanti instrumen untuk pelaksanaan di lapangan dan pemantauan serta sertifikat. Untuk sertifikat nanti kita nunggu presensi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan presensi lewat aplikasi yang sudah dikirim di WA itu. Silakan nanti diisi aplikasinya karena itu menjadi dasar bagi kami untuk membuatkan sertifikat bagi Bapak Ibu, termasuk nanti mungkin juga bukti untuk pengeluaran oleh akan semacam daftarannya. Nah, nanti mohon kalau misalkan dimohon untuk menyertakan NPWP, nanti disertakan NPWP-nya ya. Baik, nanti kita siapkan aplikasinya. Terima kasih, saya kira gitu Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan dengan kegiatan intinya. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dadan telah memberikan pengantar juga. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan Pak Dadan, jadi Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi. Jadi presensi itu ada identitas Bapak Ibu sekalian dan juga nomor rekening yang perlu dituliskan juga sehingga nanti kita bisa mentransfer ya istilahnya uang lelahnya ya mungkin untuk beli pulsa atau gitu. Baik, di sini langsung saja gimana kita mengoperasikan aplikasi ya. Jadi aplikasi ini kita kembangkan tuh waktunya sangat singkat sekali gitu. Ya mungkin estimasinya kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan itu harus jadi ya. Jadi kita rencana percobaan itu banyak, tapi karena kita waktu juga agak terbatas harus jadi. Akhirnya kita pecah-pecah, ada praktikum IPA, kontennya biologi, IPA, kontennya fisika, IPA, kontennya kimia. Nah, di sini sudah kita upload di Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa untuk mendownload dan sudah saya coba aplikasi ini bisa berjalan semua gitu. Di sini juga kita sertakan video tutorialnya. Jadi bagaimana kita mengoperasikan ya, ini gampang saja ya. Mungkin ketika Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi Adobe Flash, itu persis dengan Adobe Flash itu. Nah, di sini sebagai contoh ketika kita sudah mendownload, nanti hasilnya adalah ada bentuk pintar ya, pintar. Mungkin saya munculkan lagi. Jadi bentuknya adalah pintar. Kemudian setelah itu kita harus mengekstraknya gitu. Jadi setelah di-download nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ada biologi, fisika, kimia. Kemudian masing-masing ini kita istilahnya diekstrak. Misalkan ini ya nanti diekstrak. Kalau di sini klik kanan ya, kita ekstrak. Ekstrak di sini ya, ekstrak here, maka muncul beberapa aplikasi keluaran ya. Nanti yang diklik adalah yang fisika ini ya, yang fisika itu diklik untuk menjalankannya. Yang biologi juga sama, kimia juga sama gitu. Dan di sini kita contohkan dulu ya, bagaimana mengoperasikan. Misalkan saya ambil adalah yang topik kimia ya, misalkan saya ganti yang kimia. Jadi mudah saja aplikasinya. Jadi ketika sudah dibuka ya nanti kelihatan Bapak Ibu sekalian? Halo Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, ini kita kasih contoh gampangnya seperti ini. Gitu. Jadi setelah diklik itu muncul seperti ini. Jadi fisika, kimia, biologi. Kalau ini kita contohkan nanti setelah masuk sini kita klik masuk. Nah, di sini beberapa percobaan ya. Nanti tinggal kita klik-klik mau percobaan yang mana, apakah reaksi asam basa, simulasi asam basa, indikator alami asam basa, indikator universal asam basa gitu. Tinggal diklik saja. Jadi misalkan kita ingin percobaan yang indikator alami asam basa. Nah, jadi ini adalah beberapa bahan alam ya, ada bunga mawar, bayam, kunyit, ya, ada bunga sepatu ya. Ini kita ekstrak ya, kita ekstraksi jadi larutan ya, larutan bunga mawar, larutan kunyit ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin percobaan apa? Nanti tinggal diklik. Oh, ternyata saya ingin percobaan bunga mawar. Jadi fungsinya kita ingin mengetahui, jadi larutan kandungan yang tadi bunga mawar itu ketika diekstrak, kita ingin menguji, kita ingin mengetahui ketika dikenakan pada larutan basa,
atau larutan asam tuh hasilnya seperti apa gitu. Nanti tinggal dimasukkan sini, oh ternyata berubah seperti ini. Kemudian dikasih larutan asam. Nah, ini berubah seperti ini. Ini sebagai contohnya saja ya. Jadi kemudian ketika sudah ya kita ulangi lagi, mau ganti yang mana gitu. Apakah kubis ya, kubis. Diklik lagi larutan asam bentuknya seperti apa? Oh, berubah seperti ini. Basah, oh seperti ini gitu. Jadi sangatlah mudah sekali gitu. Nah, hasilnya nanti bisa direkap. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi ekstrak tanaman, warna asli, perubahan warna larutan asam dan basah. Ini kan misalkan tadi kita kasih contohnya bunga mawar. Warna aslinya kan merah ya. Nah, ketika dikasih atau dikenakan larutan asam maka berubah ya menjadi merah muda. Kemudian basah itu berubah menjadi hijau gitu. Jadi sangatlah mudah sekali gitu. Nah, ini contohnya ya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian apa istilahnya diklik sendiri. Mudah banget ini. Ini cuma main klik saja, milih, menggerakkan dan seterusnya. Ya persis intinya kita mencoba untuk melengkapi pembelajaran apa ya seperti yang disampaikan Pak Har. Jadi ini sebagai pendukung ya, karena kita kesulitan mengajak siswa untuk tatap muka secara rutin di kelas, ya, maka solusinya kita mengembangkan virtual lab. Jadi percobaannya itu seakan-akan percobaan betulan, tetapi menggunakan media. Kita menggerak-gerakkan pas ini juga ya, indikator asam basah ya, ini bisa mulai ya. Misalkan ini kan larutan jeruk ya, kita masukkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian cuka ya, kemudian teh ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini beberapa, nanti tinggal diklik-klik aja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangatlah mudah, insya Allah tidak akan ribet ya. Dan ini intinya adalah setelah dibuka itu Bapak Ibu masuk, kemudian dipilih praktikumnya, kemudian di sini kita mainkan, kita klik-klik nanti ketemu hasilnya gitu. Saya mau kira mudah banget ya. Demikian yang biologi nanti juga sama. Misalkan biologi saya buka dulu. Ini masih proses ya. Bapak Ibu sudah mendownload semua aplikasinya? Bisa dijalankan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya cuma tantangannya adalah memastikan siswanya itu ada nggak laptop gitu ya. Nah, karena memang kita awalnya adalah mengembangkan untuk yang versi laptop ya. Kita belum rencana itu mau ke Android, tapi butuh waktu juga. Tapi karena sudah terlanjur ke istilahnya versi laptop ya, kita teruskan dulu gitu. Baik, ini kelihatan ya sekarang ya. Ini adalah versi yang biologi ya. Nah, ya biologi itu kegiatannya kita ingin mengamati observasi dengan mikroskop. Biasanya biologi kan ada mikroskop ya. Nah, tinggal diklik aja. Nah, ini mikroskop, nanti kita gunakan untuk mengamati beberapa jaringan, atau mungkin sel ya, sel bawang merah, amoeba, ya. Nah, di sini, sebelum ini kita kenalkan dulu sebenarnya fungsinya apa. Nah, ini ada fungsinya, tinggal dibaca, komponennya seperti apa, ya, tinggal dibaca, kemudian caranya bagaimana, tinggal di sini. Nah, ini adalah fokusnya seperti ini, tampak. Jadi, kalau mata kita kan nggak bisa melihat, oh ternyata dengan bantuan mikroskop kita bisa melihat hal-hal yang kecil menjadi lebih besar. Nah, ini bisa kita mainkan lagi. Bagusnya diperbesar, oh gini, oh lebih besar lagi. Nah, ini lebih besar lagi, dan seterusnya itu. Jadi mudah ya, mudah. Fermentasi, nah ini juga, ini bisa dipahami ya. Ini hari pertama, ini menggunakan tape dari singkong ya. Kita mulai. Ini adalah untuk hari pertama ya. Ini cuma hasilnya karena kita kesulitan ya. Fermentasi kan harusnya kan percobaannya kan juga mengamati, mencium ya. Nah, di sini kita cuma istilahnya membuat grafiknya, hasilnya seperti itu gitu. Kemudian hari kedua
hari ketiga. Nah, di sini ada beberapa faktor istilahnya ya. Ada suhunya, kemudian istilahnya lama harinya gitu ya. Jadi cuma di klik-klik kemudian dipelajari ya. Nah, di sini kesimpulannya gitu ya. Jadi memberikan virtual ya di sini karena memang beberapa hal percobaannya untuk IPA kan semua belum tentu kuanti ya, bisa juga kualitatif. Jadi percobaannya itu sekedar mengamati ya, datanya yang kualitatif kemudian disimpulkan gitu. Nah, kemudian yang fisika juga sama, nggak beda jauh ya. Nanti silakan bisa diklik-klik ya, nanti juga sudah ada videonya, bisa Bapak Ibu buka ya bagaimana prosedurnya. Kemudian ketika sudah lancar nanti mungkin bisa di-share kepada siswanya, mungkin mulai share-nya hari besok ya, besok mungkin atau hari Selasa ya, atau mungkin disesuaikan dengan jadwalnya gitu. Cuma yang fisika ada beberapa yang kurang sedikit, nanti akan kita revisi hari ini, nanti mungkin besok sudah bisa di-share, dibagikan kepada para siswa, sehingga siswa itu bisa mempelajari sekilas ya terkait dengan virtual lab itu. Sehingga mereka istilahnya ya karena kita di era pandemi seperti ini, tuntutan kita adalah mengoptimalkan IT ya, percobaan yang harusnya di lab, maka kita modifikasi, kita gunakan media komputer gitu. Baik, ini dari saya terkait dengan penggunaan aplikasi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, ada Bapak, mohon izin bertanya kalau boleh. Ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya, nggih. Perkenalkan dulu, saya Dinda Dewi dari SMP Negeri 2 Bangun Cilacap. Ini mohon maaf Pak, kemarin ketika ada Pak Miswono memberikan informasi tentang kegiatan ini kan kebetulan saya belum paham prasyaratnya ya, artinya kondisi sekolah seperti apa. Nah ini terus terang saja Pak, kalau di sekolah saya ini kan kebetulan untuk anak yang memiliki laptop itu masih sangat sedikit, bahkan mungkin kurang dari 20 kelihatannya Pak. Jadi kalau ini nanti hanya bisa diakses melalui laptop, berarti nanti untuk diaplikasikan di sekolah saya tampaknya belum bisa begitu Pak, karena untuk sejauh ini anak-anak pembelajaran hanya lewat handphone. Bagaimana ya Pak? Terima kasih Bu Dewi. Ya memang kita masih fokus ke versi desktop ya, versi laptop. Nah ini terkait dengan teknis, mungkin Bapak Pahar bisa memberikan solusi Pak. Ini karena memang fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri ya, untuk laptop kan di kalangan SD, SMP kan masih itu jarang ya. Apalagi di daerah yang jauh dari perkotaan itu biasanya itu laptop juga masih jadi barang-barang yang mewah, jadi nggak semua belum tentu punya itu. Monggo Pak Pahar bisa memberikan solusi. Baik Pak Didik, saya sampaikan dulu Pak Didik. Ya. Oke Pak Didik. Ya teman-teman, untuk ini kan kegiatannya adalah kegiatan uji coba, sehingga kemudian untuk uji coba ini nanti teman-teman bisa saja menggunakan mereka yang sudah memiliki laptop itu dioptimalkan dulu, yang nggak masalah. Jadi ini uji cobakan saja. Nanti kan yang penting kita bisa mengetahui hasil uji coba daripada penerapan ini. Nah, ke depan kita sedang mempersiapkan untuk mengarahkan menjadi di dalam bidang Android juga, sehingga nanti saya kira untuk sementara Bapak Ibu silahkan lakukanlah semaksimal mungkin yang bisa dilakukan di sekolah. Nanti kemudian implementasinya nanti bisa diaplikasikan. Ke depan kan sebetulnya bukan hanya kegiatan saat pandemi ini, pada saat tidak pandemi juga ketika siswa kemudian bisa belajar di laboratorium komputer atau kemudian bisa bergabung dengan siswa yang memiliki laptop, itu akan optimal saya kira. Saya kira demikian. Jadi kita optimalkan saja apa yang memungkinkan bisa dioptimalkan gitu ya. Baik, terima kasih. Itu tadi Pak disampaikan oleh Prof. Dadan tadi. Atau paling tidak
Mungkin bagi siswa yang tidak punya itu bisa dikirim video tadi, video tutorialnya. Tetapi yang punya laptop diminta untuk bisa mencoba, ya, mencoba karena ini kan tahapnya baru uji coba, belum penggunaan secara luas di seluruh Indonesia. Jadi kita maksimalkan dulu, misalnya punya 20 siswa yang punya laptop, ya dicoba dulu yang 20 itu, yang belum mungkin bisa bergabung dengan temannya yang dekat, mungkin berkelompok. Yang penting mereka sudah bisa menerapkan dan melakukan pengukuran. Jadi tidak harus seluruh siswa. Gitu. Begitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Bahar. Nggih, ngoten nggih Bu Devi. Nggih, Pak. Matur boleh bertanya lagi tidak, nggih, Pak? Oh, nggih, boleh. Kalau dilihat dari materi-materinya yang ada, itu kan berarti ada di beberapa level kelas nih, Pak. Tidak satu level kelas. Nah, sedangkan kami ini kan mengampu tidak semua level kelas begitu loh, Pak. Nah, nanti apa ada bagaimana maksudnya? Karena ini juga nantinya untuk penelitian, apa ada istilahnya berapa responden sebetulnya? Mungkin kami juga di sekolah nanti bisa bekerja sama dengan guru yang lain begitu untuk nanti bisa sharing ke anak yang mereka ampu begitu, Pak. Ke guru lain yang diampu begitu, Pak. Oh, nggih. Materinya juga ini kan kalau kami di sekolah kan mungkin sekarang sedang bab apa, tapi itu yang tersedia kan bab yang sedang tidak berjalan besok begitu, nggih. Nah, ini bagaimana nggih, Pak? Mungkin ada masukan saran. Nggih, terima kasih Bu Devi. Ini saya serahkan kepada Pak Bahar. Jadi ini Pak, ini kan aplikasi yang kita kembangkan kan materinya menyebar. Ada kelas 7, ada kelas 8. Dan semesternya mungkin juga menyebar juga, ada yang semester 2 gitu. Nah, ini tekniknya itu bagusnya bagaimana itu Pak Bahar? Soal kelas itu sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting itu kan instrumen yang kita kembangkan itu bisa diterapkan, kemudian bisa diakses oleh siswa, kemudian siswa mendapatkan ilmu baru dari belajar secara virtual ini. Kita tidak harus siswa kelas ini. Yang penting materi ini bisa bisa dipelajari oleh siswa, kemudian siswa meningkat, ya meningkat. Mungkin kemampuan literasinya, bukan prestasi yang kita ukur, tetapi kemampuan literasinya, ya mungkin literasi digital lah paling tidak. Dari dia bisa bertransformasi dari dunia nyata ke dunia digital. Nah, itu yang akan kita ukur. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin punya guru yang lain, ya, yang dalam satu sekolah itu ada sejumlah guru IPA, silakan aja ditularkan virtual ini, kemudian diimplementasikan. Nanti ketika kami misalnya meminta data hasil pengukuran, ya gunakanlah siswa-siswa yang tadi sebagai sampel. Kami tidak menuntut berapa banyak orang yang menggunakan, banyak-banyaknya itu enggak, karena ini masih dalam tahap uji coba. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Bahar. Ngoten Bu Devi ya. Jadi kita masih cara coba. Jadi tidak memaksa berapa gitu, tapi yang penting kita dicoba di lapangan, dioptimalkan bisanya saja gitu. Oke, matur nuwun Pak. Nggih. Pak. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Perkenalkan, saya Fitri Kurniati. Saya dari Singkawang, Kalimantan Barat, jauh banget. Oh, nggih. Menyambung tadi yang ditanyakan oleh Bu Devi, mengingat tadi kan materinya menyebar, kemudian kemungkinan berada di semester 1 atau semester 2, terus ternyata kan kita bisa juga minta bantuan teman Pak ya untuk uji coba ini. Nah, mungkin bisa di-share dulu atau dikasih gambaran dulu
data seperti apa sih yang diminta. Jadi nanti kami harus bagaimana, apakah hanya membagikan ini atau men-share ini kepada peserta didik kami, kemudian mereka mengoperasikan, kemudian harus mengisi angket atau bagaimana Pak, biar jelas gitu. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin Pak Didik bisa menjelaskan data instrumen nanti yang akan dimintakan. Pak Didik nanti diminta mengembangkan. Oke, siap. Oke. Saya bukakan dulu. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Jadi memang yang kita buat itu memang menyebar ya. Jadi ada topik IPA, fisika, kimia, biologi ya. Jadi misalkan kelas 7 semester 1 ya. Terkait dengan pengukuran mikrometer sekrup. Nah, nanti di sini ada alat ukur, nanti ada jangka sorongnya. Kemudian ada kelas 8 semester 2, hukum Pascal. Nah, ini. Kemudian yang topik kimia larutan ya, simulasi asam basa. Kemudian yang biologi, ini fermentasi ya, produk dari bioteknologi, penggunaan mikroskop ya, pengamatan. Nah, ini adalah intinya kita menggunakan dari aplikasi itu kita uji cobakan kepada sekolah gitu kan. Sekolah kemudian materinya ya seperti yang ada di sini ya, seperti ada di aplikasi ya. Nanti setelah mempelajari menggunakan itu nanti kita berikan soal. Nah, soalnya nanti kita buat format yaitu pilihan ganda. Jadi mungkin satu kompetensi, satu topik ya, mungkin kita jabarkan menjadi 3 soal ya. Misalkan gini, terkait dengan mikrometer sekrup ya, nanti kita jabarkan 3 soal pilihan ganda. Kemudian yang jangka sorong juga sama, kita jabarkan minimal jadi 3 soal gitu. Jadi memang instrumennya nanti itu mengikuti topik yang ada di aplikasi gitu. Ngoten Bu Fitri? Mungkin Pak Bahar bisa menambahkan Pak Bahar? Oke. Mohon maaf Bapak. Jadi ini yang udah ada dari ini ya. Terus kemudian nanti soalnya masing-masing kita yang mengembangkan atau bagaimana Pak? Yang mengembangkan kami. Jadi kami hanya minta ke Ibu untuk mengujikan ke siswa saja. Kemudian nanti jawaban sudah kita berikan, terus kita minta dikirim hasilnya saja. Nanti yang menilai dan sebagainya Ibu. Ada 10 misalnya ya, masing-masing kemampuan, misalnya kemampuan literasi data ada 10 soal, kemampuan literasi sains misalnya, tapi terkait dengan pokok bahasan yang dibahas ini. Kemudian nanti butir soal kirim, kemudian nanti Ibu tinggal menyampaikan hasil pengukur. Halo Pak Bahar. Ya. Atau mungkin gini Pak, ini kan beberapa kan menyebar ya, itu tekniknya nanti gimana, mungkin bisa diperjelas Pak. Kan misalnya gini, ada topik pengukuran itu kan kelas 7 semester ada topik hukum Pascal, itu kan kelas 8 semester 2. Di sini memang kita fokuskan ada yang kelas 3 juga, biologi yang bioteknologi. Itu gimana Pak? Begini Pak Didik, saya urun rembuk. Jadi Bapak Ibu dikerjakan saja yang sesuai dengan kelas siswa yang ada Bapak Ibu berikan praktikumnya. Jadi tidak harus seluruh siswa itu mengerjakan seluruh soal. Mungkin siswanya mengerjakan soal yang bagian kelas 8 saja, ada yang mengerjakan soal kelas 7 saja, ada yang mengerjakan kelas 9 saja. Nggak masalah. Nanti akan kami siapkan juga instrumen yang bukan berkaitan dengan soal, tapi berkaitan dengan bagaimana literasinya. Nanti kita siapkan. Kalau itu umum, saya kira nggak ada masalah. Jadi saya kira kerjakan saja apa yang kemudian sesuai dengan Bapak Ibu komposisi siswanya, dan nanti kita akan siapkan juga untuk literasinya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi saya kira itu yang paling pokok. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dadan, sangat menjawab sekali pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin yang bertanya tadi sudah bisa dipahami belum? Mohon izin Pak.
Ya, kalau misalnya begini, kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau jawaban dari Pak Dadan tadi berarti kelas 7 harus mengerjakan yang kelas 7 gitu Pak ya? Kelas 8, kelas 8, kelas 9, kelas 9 gitu ya? Atau boleh lintas kelas? Kalau lintas kelas nampaknya kurang pas mungkin ya. Kurang pas, berarti sesuai dengan level kelasnya. Kelasnya, sesuai dengan kelasnya Pak Didi. Kelasnya. Ya, matur suwun, bisa dipahami Bapak, matur suwun. Sami-sami. Dan saya Bapak ingin menguatkan saja, misalnya saya hanya mengajar kelas 7 dan 9, berarti aplikasi itu yang saya pakai hanya yang kelas 7 dan kelas 9 saja ya? Oh, iya Ibu. Ya. Kan ada kelas 8-nya Bu. Sekalian mungkin bisa di guru yang lain. Atau mungkin Pak Bahar, Wiwon, Pak Bahar. Ya kalau misalnya di sekolah itu ada yang guru IPA yang mengajar kelas 8-nya, ya boleh saja nanti di aplikasinya diterapkan yang di kelas 8. Pada prinsipnya penelitian ini sebenarnya inginnya itu seluruh materi dari kelas 1, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tetapi saat ini tim itu belum bisa menyelesaikan seluruh pokok bahasan. Sehingga yang sudah ada ini mau diuji cobakan dulu sambil nanti tim melengkapi untuk seluruh kelas. Itu yang. Jadi diupayakan semua bisa disampaikan ke siswa di aplikasinya. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu pas mengajar di kelas 7 ya ambil aja materi yang kelas 7. Kalau Ibu ternyata mengajar kelas 7 dan kelas 8 ya dipakai yang 7 dan 8. Kalau misalnya mengajar semuanya ya bisa diterapkan yang semuanya gitu. Jadi di mana Ibu mengajar aja. Kalau misalnya mau diberikan kepada guru lain yang kebetulan satu tim ya silahkan aja Ibu untuk bisa diukur juga. Jadi tidak harus yang ikut forum ini, tetapi yang di luar forum ini boleh mengaplikasikan. Izin Pak bertanya. Monggo. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih telah diajak di aplikasi virtual lab ini. Sangat baik sekali, sangat membantu dalam pembelajaran daring. Yang ingin saya tanyakan, ini saya dari Sumatera Pak, Sumatera Utara, Binjai, Sumatera Utara. Jadi yang ingin ditanyakan, ada minimal jumlah siswa yang dilibatkan atau seberapa siswa saja yang punya laptop gitu Pak, agar kita bisa memaksimalkan penggunaannya. Terima kasih. Pak Jaya matur nuwun ya. Ada gimana Pak Bahar terkait dengan ukuran minimal jumlah siswa ini? Begini Pak, jadi dimaksimalkan saja Pak. Jadi kami tidak menarget harus sekian di setiap sekolah, itu tidak menarget berapa. Misalnya di sekolah yang punya laptop hanya 10 ya mungkin 10. Ada yang punya 30 ya 30, begitu Bapak. Yang penting kami bisa memeratakan seluruh Indonesia itu nanti bisa menerapkan itu. Jadi sampling aja. Begitu. Mungkin untuk biaya penggandaan kertas terkait dengan uji kompetensinya nanti bisa kita rekap ya, nanti bisa diganti dari tim peneliti kami itu. Iya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mengganjal. Mungkin saya boleh tanya. Mungkin Pak Didik bisa diputarkan videonya tadi biar Bapak Ibu bisa nanti bisa menggunakan sebagai upload Pak. Oh sudah. Saya di rumah lagi sinyalnya nggak gitu kencang. Oh gitu ya. Ini. Mohon izin untuk bertanya. Oke, monggo Ibu. Ya, saya perkenalkan, saya Bu Heni dari Cilegon, Banten. Saya menanyakan tentang schedule ya, Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini akan kita gitu. Terima kasih Bu. Terkait dengan schedule-nya, memang kita rencanakan kan lebih cepat ya. Mungkin Pak Bahar bisa disampaikan Pak schedule.
Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadan tadi kira-kira kita akan ketemu lagi kan sekitar 3 minggu lagi. Jadi dalam minggu ini mulai hari Senin sampai 3 minggu yang akan datang kalau bisa sudah diimplementasikan. Begitu. Jadi semua praktikum itu sudah 3 minggu ini begitu ya Pak? Dalam 3 minggu ini bisa diimplementasikan, kemudian nanti kita akan menjadwalkan ulang untuk bertemu di Meet seperti ini untuk melakukan suatu evaluasi. Baik. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Tadi sepakatannya gitu ya Pak Didi? Kira-kira? 3 minggu. 3 minggu. Mungkin ini detailnya Pak. Mungkin atau minggu ini aplikasi itu di-share kepada siswa. Mereka menggunakan mempelajari mungkin 1-2 minggu selesai. Minggu ketiga itu mereka mengerjakan soal uji kompetensi gitu. Atau gimana Pak Bahar? Ini cuma itu aja. Ya. Jadi kalau bisa ya dalam Halo Pak Bahar. Halo. Ya. Masih bisa mendengar suara saya? Ya. Masih Pak Bahar. Ya, ini karena banyak yang on mic-nya jadi agak terganggu ya. Minggu ini kalau bisa minggu ini ya 1 minggu ke depan itu file virtual ini sudah bisa diakses oleh siswa, kemudian mereka mempelajari, kemudian ada minggu kedua mungkin kita sudah bisa melakukan pendalaman materi hasil uji kompetensinya, kemudian nanti kita rencanakan di minggu ketiga kita sudah mendapatkan hasil yang bisa kita evaluasi secara bersama hasilnya gitu. Kira-kira kalau begitu ya Pak Didi. Jadi minggu ketiga kita sudah bisa melakukan evaluasi hasil. Jadi gini ya, berarti pekan ini Senin besok sampai dengan hari Sabtu itu siswa-siswa itu mempelajari aplikasi ya, aplikasi nanti mungkin laporannya di-share kepada siswa kelas 7, 8, 9 nanti mereka sesuaikan kelas 7 kan baru mempelajari pengukuran ya, belajar pengukuran yang Pascal nggak dikerjakan mungkin ya. Nah, kemudian yang bioteknologi juga nggak dikerjakan, yang mikroskop dikerjakan gitu. Kemudian pekan kedua ini mereka mengerjakan soal dari tim dari kami. Kemudian pekan ketiga itu sudah harapannya sudah direkap kemudian kita meeting lagi evaluasi nanti hasilnya bagaimana gitu. Mantan Pak Bahar, Pak Bahar. Mantan mawon Pak Didi. Begitu aja Pak Didi. Oke. Izin bertanya Pak Didi. Bisa dulu. Oke, monggo Bapak. Saya Miswono Pak dari Banjarnegara. Itu terkait instrumen yang digunakan. Berarti setelah ini kan kemungkinan akan di-share nggih Pak nggih? Iya. Nggih. Mungkin pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan saya instrumen pekan yang depannya baru share. Nggih. Kan Pak kamu pertanyaan saya. Agenda pekan ini kita fokus ke pertanyaan Denan masih belum Pak? Belum Pak, nggih sekedar. Jadi ya pekan ini kita fokuskan ke aplikasi ya. Setelah itu pekan depan kan mengerjakan soal. Jadi sebelum pekan depan itu instrumen akan kita kasihkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin maksimal ya hari Ahadnya kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian soal-soalnya itu seperti apa gitu. Nanti hari Seninnya mereka bisa mengerjakan soal-soalnya, kemudian dikumpulkan, nanti pas di pekan ketiganya kita bisa meeting lagi gitu. Tadi kan ada Bapak? Pertanyaan saya itu tadi ada penggandaan, berarti apakah siswa didatangkan ke sekolah, apakah soalnya virtual saja, apa daring saja? Karena selama ini masih daring Pak. Soalnya daring Pak Didi. Daring. Nggak ada penggandaan. Kadang Pak, beberapa sekolah kan beda-beda, ada yang soal itu di print, nanti siswa datang, kemudian hari berikutnya ngumpulkan itu beberapa soal apa, yang sekolah-sekolah juga ada gitu Pak.
Nah, nanti teknisnya misalkan kok ada penggadaan ya beda lagi itu. Tapi ini kita memang utamakan daring itu. Oke, terima kasih Pak Didik. Ye, sami-sami. Kapan Bapak Ibu sekalian? Masih ada mungkin satu lagi ada yang mau sampaikan. Saya ini aja menambahkan, boleh bertanya? Oh, boleh, monggo Ibu. Iya, saya Yulianti dari Surabaya. Terkait dengan jadwal tadi, jadwal pelaksanaan, sebagai aja Pak, untuk mengingat-ingat biar kita semuanya bisa melaksanakan sesuai yang kita harapkan dalam 3 minggu. Apakah bisa nanti diberikan jadwal kembali? Ini harus selesai pekan ini yang aplikasi, kemudian uji coba soalnya selesai kapan, kemudian menganalisa hasilnya sampai kapan gitu Pak, barangkali supaya mengingatkan kita semuanya harus bisa selesai tepat waktu gitu. Oke, nanti secara khusus ada jadwalnya. Nanti bisa disampaikan lewat WA nggih Pak Didik. Nanti target yang harus dicapai kita ingatkan lewat WA. Maksud saya begitu. Karena kan jadi per pekan yang akan kita ingatkan ya nanti per pekan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yuli. Terima kasih. Mantan Bapak Ibu sekalian. Pak Bahar ada tambah lagi Pak Bahar atau mungkin masih dibuka lagi sesi tanya jawabnya? Kalau mungkin cukup Pak, bisa barangkali kalau semuanya sudah jelas apa yang harus dilakukan, mungkin bisa cukup dari saya. Oke. Jadi mungkin saya pertegas lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah aplikasi yang sudah kita share yang ada di Google Drive versi terakhir itu nanti di-download ya. Di-download memang ada bagian tertentu yang masih agak kurang sedikit ya, ada yang kurang sedikit yaitu hukum Pascal itu lupa satuannya yang belum dicantumkan ya, karena kita memang kerja agak cepat, jadi ada satuannya belum tercantum itu. Mungkin nanti besok kita share lagi, share kepada semuanya. Jadi agenda pekan ini Bapak Ibu fokus menerapkan aplikasi. Dari hari ini sampai Sabtu, pekan depannya adalah evaluasi. Jadi Bapak Ibu memberikan soal-soal itu pada siswa-siswanya. Nah, setelah mereka mengerjakan, pekan ketiga itu kan harus segera direkap itu jawabannya. Direkap, pakai Excel, kemudian dikirimkan, kemudian kita juga ada meetingnya juga seperti hari ini juga gitu. Mungkin nambahkan sedikit Pak. Jadi bahwa nanti evaluasi atau penilaian itu tidak terkait dengan prestasi siswa, jadi tidak mempengaruhi terhadap siswa, tetapi akan kita gunakan untuk mengevaluasi produk dari virtual lab-nya itu sendiri. Jadi apapun jawaban siswa itu adalah seperti itu aja, karena yang dievaluasi bukan nilai siswanya, tetapi nilai produknya ini yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan. Kalau hasilnya misalnya dari produk ini malah menambah siswa menjadi tidak termotivasi, maka produk ini berarti tidak visible untuk diterapkan. Tetapi kalau ini menambah motivasi, menambah siswa jadi bergairah untuk belajar, siswa jadi senang untuk belajar IPA. Nah, pengembangan virtual ini akan dikembangkan kembali menjadi bisa untuk tahun depan itu kami bisa misalnya menambah semua mata pelajaran yang ada di SMP ya, untuk SMP jadi materi fisik sains, tapi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau nanti bisa dilengkapi semua, harapannya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sebagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran. Jadi nggak usah takut dengan hasil tesnya yang diperoleh siswa. Misalnya siswanya nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada efeknya pada guru maupun pada siswa, tetapi efeknya pada keberlanjutan penelitian ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya ke lapangan itu nanti kalau ini diterapkan apakah bisa menghasilkan hasil yang lebih baik,
nambah, paling tidak bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam media pembelajaran. Karena saya yakin Bapak Ibu kalau mau menerapkan secara langsung di kelas praktek betulan di laboratorium kan dalam musim seperti ini kan sangat susah sekali. Sehingga pembelajaran dengan menggunakan praktikum masih tetap kita jalankan meskipun itu dalam bentuk virtual. Jadi hanya pelengkap saja sambil menunggu kondisi aman sehingga nanti bisa verifikasi kembali hasil virtual ini dengan yang nyata. Begitu Bapak Didi yang dari saya ditutup atau mungkin kita cukupkan dulu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti misalkan kok ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat WA. Nanti insya Allah akan kita respon ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Ketemu lagi insya Allah ya. Kita secara Google Meeting di pekan ketiga. Nanti jadwal akan kita share di grup WA kita. Demikian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Didi untuk daftar hadir bisa dilengkapi dulu. Oke, daftar hadir dilengkapi dulu Bapak Ibu di Google Form. Jauh-jauh Pak Didi kalau bisa daftar hadir dilengkapi. Oke. Mbak Yul ada Pak. Daftar hadir di WA ya Pak ya? Oke. Ada di Google Form juga. Iya. Nah, udah saya. Kan ada tulis nomor rekening Bapak. Oh iya. Aha, iya.